Sebelum Anda mendengarkan, biasakan diri Anda untuk menonton video edukasi hingga selesai, demi menghindari kesalahpahaman. Selain itu, nyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan, dan ucapkan basmalah. Selamat menyimak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 240 kitab yang cetakan ini. Alinea yang kedua, yaitu setelah laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Idribil amthala linnas. Berikanlah contoh dan keteladanan yang baik kepada manusia ini. Jadi silakan berdakwah dengan cara memberikan contoh keteladanan yang baik kepada masyarakat. Bukan hanya sekedar berretorika di atas mimbar, bukan hanya berkuar-kuar, apalagi mempertunjukkan pertengkaran dan permusuhan melalui media sosial, ataupun melalui tindakan-tindakan kekerasan yang vulgar. Tidak seperti itu, tidak, tapi dengan memberikan contoh dan keteladanan yang baik. Ya, ngasih makan orang yang lapar, mendidik orang yang bodoh, ya, membantu anak-anak kita yang cerdas supaya bisa sekolah dan sebagainya. Itulah jalan menuju surga. Bukan mukuli orang dengan membunuh orang yang tidak berdosa. Dengan logika sederhana saja. Itu. Jadi yang penting adalah idribil amthala linnas. Berilah percontohan yang baik dengan perbuatanmu sendiri. Utlubu minhul fahm anhu. Dan mintalah kepada mereka, ajarilah mereka, jelaskan kepada mereka sampai mereka paham tentang Tuhan mereka. Yang selama ini umat Islam dalam sejarah peradabannya itu tidak pernah memberikan penjelasan uraian yang membuat orang paham tentang Tuhannya. Persepsi Tuhan yang mereka lakukan sepanjang sejarah selalu berbeda dan bahkan menimbulkan pertempuran, saling bunuh-membunuh antar mereka. Jadi Tuhan yang seperti mana yang sebenarnya? Masing-masing punya deskripsi ketuhanan yang berbeda, antara ahli sunnah, antara syiah, mu'tazilah, jabariyah, qadariyah, dan banyak sekali. Nah, sampai sekarang persoalan ketuhanan masih dalam persengketaan yang tidak pernah dikompromikan. Dan bahkan sampai terjadi pembunuhan-pembunuhan. Kaum rasionalis Mu'tazilah itu 10.000 yang mati menjadi korban. Iya, hanya karena persoalan apakah kitab suci Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Korbannya sangat banyak sekali. Dan sampai sekarang ketika penyebutan ada di mana kitab-kitab yang kita baca ketika menyebutkan mengquote ya pendapat Mu'tazilah, menurut Mu'tazilah itu, tanda kutip, semoga Tuhan melaknati mereka. Apakah artinya semacam itu? Dan itu diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, ini perlu kita pertimbangkan sekali lagi, bahwa kenapa kita mengajarkan anak-anak kita kebencian seperti itu. Dan ini bukan akibat kemarin, sampai akibat 1000 tahun yang lalu.
Dan sampai sekarang kebencian itu masih terus dirawat dalam kita. Maaf saja saya berbicara apa adanya, memang seharusnya begitu. Ya, yang tujuannya bagaimanapun saya tidak akan menyalahkan siapapun, ya, karena saya ada di tengah-tengah dan semuanya saya hormati. Utlubu minhu tibatal qulubi ma'ahu, dan ajarlah mereka, ajaklah mereka untuk tetap merawat kebaikan hati mereka bersama Tuhan mereka. Jangan pernah ada dugaan buruk kepada Tuhan mereka. Selalulah berdugaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begini aja lah. Setiap kita mendapat musibah berkeluh kesah ya. Terus cerita sama teman-teman kan. Ya, tentang kesusahan kita ya, Profesor Han ya, begitu. Dalam aturannya, ketika kita menceritakan keluh kesah kita kepada siapapun, karena kita menerima ketentuan Tuhan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu sama dengan komplain kepada Tuhan. Ya. Karena ketika ketok palu hakim, dikenakan pasal sekian-sekian, Anda dihukum penjara selama 5 tahun. Ditanya, naik banding, menyangkal, dia bilang, aku tidak menerimakan dengan putusan macam ini. Lepas sepatu dilemparkan ke muka hakim, ketok palu 50 tahun hukumannya sekali. Ya itulah kira-kira. Jadi artinya ketika kita berkeluh kesah, sebelum di akhirat siksaan itu sudah dilipat gandakan ketika berkeluh kesah. Setiap kita menerima kesulitan dan berkeluh kesah, kesulitan itu semakin menjadi besar bagi kita. Ya, kita memperbesar sendiri. Penderitaan kita semakin berat. Ya, sampai nggak bisa tidur, bahkan sampai kadang-kadang kita bunuh diri kok. Disuruh siapa? Jadi kita dalam beragama ya kepada Tuhan ya berbaik sangka sajalah. Mungkin aku tidak dikabulkan untuk memperoleh ini. Mungkin waktunya belum tepat. Mungkin Tuhan menangguhkan permohonanku, mencari momentum yang lebih tepat, atau mungkin Tuhan akan memberikan kepadaku yang lebih baik. Ya kenapa kita tidak berbaik sangka kepada Tuhan seperti itu? Percayalah, ketika Anda sudah berbaik sangka pada Tuhan, Anda akan selalu merasa nyaman dalam hidup ini. Bahkan sesungguhnya yang menyebabkan penderitaan kita adalah dapat dipastikan adalah karena dugaan buruk kita kepada Tuhan. Itu saja persoalan. Jadi utlubu minhu tibatal qulub ma'ahu fa innaha yuwassi'u tibatal qulubi 'ala man yasha. Karena Allah juga akan memberikan kelapangan dada seseorang. Ya. Akan memberikan kelapangan dada seseorang kepada siapapun, alam yasha. Yukthiru arzaqul qulub liman yasha. Allah juga akan memberikan anugerah yang sangat banyak sekali kepada hati kita, kepada siapapun yang dikehendaki. Al-wahidu min haula'il qaum yasa qalbahu al-samawati wal ard. Salah seorang di antara mereka yang mendapat anugerah keluasan hati itu, maka luasnya hati mereka itu dapat menampung seluruh penduduk langit dan bumi. Keluasan hati seseorang yang dikehendaki Tuhan, luasnya bisa menampung seluruh penduduk langit dan bumi. Dan Tuhan mengatakan bahwa langit yang sedemikian luasnya
adalah sempit bagiku. Aku merasa lega dan merasa nyaman berada di rumahku. Rumahku yang ada di dalam hati orang yang beriman. Ya. Jadi hati orang beriman itu lebih luas dari langit dan bumi. Ya, artinya sehari-hari kita melihat mungkin orang itu tidak punya apa-apa. Mungkin rumahnya gubuk dibandingkan dengan orang yang tinggal di rumah gedong yang mobilnya BMW sedangkan dia tidak hanya punya sepeda. Siapa yang lebih bahagia? Belum tentu yang hartanya berlimpah ruah. Ternyata dia tidak punya apa-apa, tapi makannya lahap, tidurnya lelap, badannya sehat, rezekinya lancar. Semua orang sekitarnya merindukan akan kehadirannya. Iya kan? Nah, itulah persoalannya. Jadi ini juga kita jangan salah paham. Selama ini mungkin engkau salah tujuan. Di dunia engkau hanya bertujuan mencari harta, bukan mencari kebahagiaan. Maka yang kau temukan adalah harta, bukan kebahagiaan. Sebelumnya mohon maaf. Sebelum mendengarkan lebih lanjut, kami sangat berterima kasih jika Anda mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Silakan hartamu berlimpah ruah, tapi dapat dipastikan tidak akan ada waktu engkau untuk menikmati hartamu itu. Ya, bahkan hartamu menjadi beban penderitaan atas dirimu sendiri. Memangnya orang yang hartanya banyak tidurnya lelap? Enggak. Iya, dia akan merasa mengkhawatirkan hartanya. Jadi artinya bukan dia menunggangi harta, tapi harta yang menunggangi dia. Dia bukan menguasai harta, tapi harta yang menguasai dirinya, menyebabkan dia putus silaturahmi dengan teman dan handai taulan, yang menyebabkan dia tidur tidak pernah lelap. Ya, waktu tidur juga tidak pernah cukup. Enggak usah menceritakan orang lain lah. Mobil saya ada berapa? Ada 7. Iya, satu mobil joknya 4 dah. Jadi berapa joknya tuh? Yang saya duduki berapa? Yang lain yang menduduki siapa? Tetap saja, berapapun mobilmu, kamu duduk hanya di dalam satu jok. Berapapun banyak yang kau punya padi, segudang, selumbung, yang kau makan berapa ton sehari? Iya, hanya 200 gram kok, tidak lebih. Kebutuhan hidup kita ini tidak banyak, saudara, tidak banyak. Kebutuhan-kebutuhan yang esensial itu nggak banyak kok. Iya, tapi yang banyak adalah keserakahanmu. Ya, ya, sok dihitung. Baju berapa kau punya setiap tahun belinya, berapa harganya, rumah berapa, nggak akan banyak. Dan semua apapun yang kau miliki akan selesai, akan berakhir, dan akan kau kembalikan kepada Tuhanmu. Engkau kembali dengan telanjang dan tidak membawa apapun. Jadi artinya bahwa keluasan hati itulah, ya, yasbiru qalbuhu ka'asa Musa, diberikan kekokohan jiwa yang luar biasa. Kekuatannya sama dengan tongkatnya Nabi Musa. Ini diibaratkan seperti tongkatnya Nabi Musa. Ya mungkin tongkatnya Nabi Musa itu beda. Kalau kayu mungkin dari galinya ya. Yang paling dalam itu namanya gali ya, betul. Ya, kalau asam ya gali asam. Ya, itu kan kerasnya itu sudah kayak besi ya. Itu. Karena asa Musa
fi ibtida'i amriha, ya, hikmatun, bahwa tongkat Nabi Musa pada awalnya, ya, adalah hanyalah merupakan hikmah, kebijaksanaan, ya, kearifan, sorot kudratan, lalu kemudian menjadi satu kekuatan. Awalnya adalah merupakan kebijaksanaan, lalu akhirnya menjadi satu kekuatan. Karena tahmilu zadahu, yang biasa dipakai oleh Nabi Musa untuk menggendong bekalnya, pakai tongkat itu. Yang zaman dulu kalau bawa bekal kan di tongkat, dipikul. Kalau kita di Indonesia pakai salang, ya, pikulan. Iya. Kemudian idza lam yaqdir ala hamlihi, ketika dia tidak mampu memikulnya, dia gunakan tongkat itu. Wa yarkabuha idza ajaza anil masyi, dan juga tongkat itu dijadikan tetekan untuk menyanggah ketika dia berjalan. Wa tadfa'u anhul adza, dan juga tongkat itu juga untuk dipakai untuk menyingkirkan apa saja yang merintang di jalannya, apakah paku, apakah ular dan sebagainya. Wa huwa qa'idun wa na'imun, sekalipun dia sedang dalam keadaan duduk, dalam keadaan tertidur. Betul semilulahu thimaran min kulli jins, dan tongkat itu sendiri juga bisa menghasilkan berbagai macam buah-buahan segala macam. Wa tadhallu alaihi idza qa'ada, ketika duduk juga dipakai buat menyanggah badan tubuhnya. Biasa orang duduk dengan sambil megang tongkat itu lebih nyaman. Arahullah azza wa jalla qudratahu, Tuhan memperlihatkan kepada Nabi Musa akan kekuatan tongkat yang ada di tangannya. Fasta'nasa bil qudrati biwasitatil asa, dia merasa nyaman, ya, karena dia memegang tongkat yang punya kekuatan seperti itu. Falamma ja'alahu nabiyya, ketika Tuhan mengangkat dia menjadi seorang nabi, wa qarrabahu, dan menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, wa kallamahu, dan diajak berbicara oleh Tuhan, wa kallafahu, dan diberi tugas oleh Tuhan. Qala lahu, Tuhan berkata kepadanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, apa itu yang ada di tangan kananmu? Apa itu yang digenggam oleh tangan kananmu? Itu ditanya oleh Tuhan. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya, ini adalah tongkatku. Atawakkau 'alaiha, aku jadikan untuk bersandar. Wa ahussu biha 'ala ghanami, dan untuk menggiring kambing-kambingku, karena dia menggembala kambing. Waliya fiha ma'arib ukhra, dan juga untuk keperluan-keperluan yang lainnya, untuk bersandar, untuk tertekan, untuk menggiring kambing, dan juga keperluan-keperluan yang lainnya. Faqala lahu, lalu Tuhan berkata kepadanya, alqiha, lemparkanlah tongkatmu itu, ya Musa, wahai Musa. Fa'alqaha, kemudian Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya itu. Fasarat hayyatan azimatan, tiba-tiba menjadi ular besar.
faharaba minha. Akhirnya Nabi Musa lari dari ular besar itu. Faqala lahu, lalu Tuhan berkata kepadanya, Al-Haqqu azza wa jalla, khudha, ambillah tongkatmu itu, wala takhaf, enggak usah takut, sanu'iduha, akan kami kembalikan menjadi tongkat lagi. Atau kata ayat ini kalau dilanjutkan, sanu'iduha siratahal ula. Ini dipotong sampai situ. Ini artinya bahwa kita mulai saja dulu dengan kebaikan hati kita. Nanti juga kebaikan hati akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Sebetulnya kekuatan manusia bukan pada ototnya, tapi ada kekuatan hatinya. Orang-orang yang berhasil bukan orang-orang yang perkasa. Memang pada zaman primitif yang menjadi pemimpin kepala suku itu biasanya yang otot kawat balung besi, yang ahli perang pun. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Iya, yang dipakai yang punya otak, bukan yang punya otot. Betul nggak kira-kira? Iya. Ya, disitulah menjadi persoalan bahwa ini sekali lagi jadi pada akhirnya satu hal yang kita perlu cermati bersama. Yuk kita merenung sebentar. Cara kita untuk mengajak orang pada kebenaran harus dengan cara yang benar. Mengajak orang pada kebaikan harus dengan cara yang baik. Betul nggak Bang? Nah iya, kalau mengajak kepada orang kebenaran dengan cara yang nggak benar, ya pasti tidak akan benar. Mengajak orang kepada kebaikan dengan cara yang tidak baik, ya pasti dipastikan tidak akan baik hasilnya. Oleh karena itu, mulailah segala sesuatu dari diri kita sendiri, dan Tuhan akan berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anda telah menonton video ini hingga usai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan menjadikan Anda lebih baik dari hari kemarin. Amin. Dan terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah kita dua kali kita hati kita ini pada fase berapa nih? Kepedulian sosial terus